Pada bulan November tahun 2020, aku melayani sebagai pemimpin di gereja, bekerja sama dengan saudari Wang Chen yang baru terpilih. Saat itu, gereja sedang menghadapi penangkapan dari PKT. Beberapa saudara-saudari telah ditangkap, dan perlu dilakukan penanganan dampak setelahnya. Dan karena itu, setiap hari aku sangat sibuk. Aku tidak memiliki kecakapan kerja yang baik, dan kesehatanku kurang prima. Jadi aku merasa cukup tertekan. Pikirku, dengan kecepatan kerjaku dan semua tugas yang harus diselesaikan setiap hari, berapa banyak waktu dan energi yang akan dibutuhkan untuk semua ini? Tubuhku lemah. Bisakah aku bertahan seperti ini dalam jangka panjang? Dengan pemikiran ini, aku mulai melaksanakan tugasku dengan asal-asalan dan tidak memberikan usaha yang cukup dalam tugas-tugas yang seharusnya kuperhatikan. Tanggung jawab utamaku adalah dalam pekerjaan penginjilan dan penyiraman. Dan saat itu, kami perlu membina pekerja penginjilan dan penyiram. Aku tahu pekerjaan ini harus segera dijalankan. Tetapi karena kami harus menemukan personal yang tepat, dan juga harus mencari cara untuk bersekutu dan melatih mereka secara efektif yang memerlukan banyak usaha dan tenaga. Aku tidak menindaklanjuti rinciannya, serta hanya membiarkan diaken penginjilan dan penyiraman yang mengurusnya. Suatu hari, ketika melaporkan pekerjaan, aku menyadari ada beberapa penyimpangan dan masalah, dan aku tahu aku harus bersekutu dan menyelesaikannya dengan cepat, agar tidak menunda pekerjaan. Namun ketika memikirkan bahwa menemukan prinsip-prinsip penerapan dan solusi untuk setiap masalah akan membutuhkan banyak waktu dan usaha, aku merasa kewalahan dan tidak ingin menghadapinya. Dan justru memilih mengerjakan tugas yang lebih sederhana. Kemudian, Wang Chen menyadari masalah ini dan mengambil inisiatif untuk bersekutu dan menyelesaikannya supaya mencegah penundaan. Ada juga pekerjaan pembersihan yang mengharuskanku memeriksa beberapa bahan untuk mengeluarkan orang-orang. Tetapi aku tidak mau menderita. Jadi sebisa mungkin aku menundanya. Terkadang, ketika ada banyak bahan, aku tidak mau mengerahkan banyak tenaga atau memeriksanya dengan hati-hati. Dan suatu kali, aku hampir mengeluarkan seseorang yang tidak memenuhi kriteria. Ketika melihat saudara-saudari yang melaksanakan satu tugas saja, tidak perlu menyibukkan diri atau kelelahan, aku akan merasa iri. Berpikir bahwa menjadi pemimpin itu terlalu melelahkan dan sibuk. Dan aku bertanya-tanya, apa yang akan kulakukan jika aku benar-benar kelelahan? Terutama ketika kesulitan bertambah, aku pun merasa makin kesal dan ingin lari dari tugas-tugas ini. Ketika aku melihat mereka yang diberhentikan bisa melakukan saat teduh mereka di rumah, aku bertanya-tanya, kapan aku bisa beristirahat di rumah juga? Dan dengan begitu, aku tidak perlu memikirkan masalah ini atau menanggung penderitaan ini lagi. Namun kemudian, aku memikirkan bagaimana hanya kami berdua yang bertanggung jawab atas pekerjaan gereja. Bahwa Wang Chen baru saja terpilih dan ada begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Jika aku mengatakan aku tidak akan melaksanakan tugasku, itu akan menunjukkan bahwa aku tidak punya hati nurani. Ketika memikirkan hal ini, aku menjadi merasa agak bersalah. Namun ketika tekanan pekerjaan sedang tinggi, aku masih tidak bisa mengatasi dagingku, dan aku tidak ingin melaksanakan tugasku. Seorang saudari melihat
bahwa aku sangat pasif dalam tugas-tugasku. Jadi dia menunjukkan bahwa aku tidak memiliki rasa terbebani dan terlalu menuruti keinginan dagingku. Aku merasa sedikit tertekan. Berpikir tidak seharusnya aku memperlakukan tugasku seperti ini. Tetapi setelah itu, tanpa sadar, aku masih hidup dalam dagingku. Merasa tugas ini terlalu menyakitkan dan melelahkan. Kemudian, seorang saudari melaporkanku. Dan setelah pemimpin tingkat atas memeriksa dan menyelidiki situasi, berdasarkan perilakuku yang terus-menerus, mereka pun memberhentikanku. Pemimpin itu membacakan satu bagian dari firman Tuhan kepadaku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Jika dalam kepercayaan orang kepada Tuhan, mereka tidak memberikan hati mereka kepadanya, jika hati mereka tidak berada bersama Dia, dan mereka tidak memperlakukan bebannya sebagai beban mereka sendiri, maka yang mereka lakukan hanyalah tindakan yang menipu Tuhan, tindakan yang khas dilakukan oleh orang-orang agamawi, dan itu tidak akan diperkenan oleh Tuhan. Tuhan tidak dapat memperoleh apapun dari orang semacam ini. Mereka hanya dapat berfungsi sebagai kontras bagi pekerjaannya. Orang-orang ini seperti dekorasi di rumah Tuhan, sekadar memenuhi tempat, dan mereka adalah sampah, dan Tuhan tidak akan memakai mereka. Roh Kudus bukan saja tidak ada kesempatan untuk bekerja dalam diri mereka juga juga bernilai sedikit pun untuk disempurnakan. Jenis orang ini adalah contoh khas mayat hidup. Tidak ada bagian apapun dari diri mereka yang dapat dipakai oleh Roh Kudus. Mereka telah sepenuhnya dikuasai dan dirusak sedemikian dalam oleh iblis. Tuhan akan menyingkirkan orang-orang ini. Ketika melihat penyingkapan Tuhan yang menggunakan istilah kontras, dekorasi, dan sampah, aku merasa sangat tertusuk dan menderita. Sejak menjadi pemimpin, aku tidak pernah benar-benar menerima tugasku dengan sepenuh hati. Aku selalu menuruti dagingku dan mengabaikan banyak tugas tertentu. Aku hanya menjadi pemimpin simbolis yang tidak membawa dampak positif apapun. Aku melihat bahwa aku ini sampah. Seorang pemimpin palsu yang tidak melakukan kerja nyata. Aku telah menerima tugas-tugasku, tetapi aku bersikap tidak bertanggung jawab, selalu mengeluh tentang kesulitan dan kelelahan, serta tidak mau menaruh perhatian. Dan ketika beban kerja meningkat, aku pun merasa menentang. Aku tidak memenuhi tanggung jawabku dan tidak melaksanakan tugasku dengan baik. Hal ini telah menunda pekerjaan. Sikapku terhadap tugasku adalah pengkhianatan terhadap Tuhan dan menentang Tuhan. Aku bahkan merasa iri kepada mereka yang diberhentikan. Berpikir bahwa jika aku diberhentikan, aku tidak akan perlu sesibuk ini. Sekarang, aku telah mendapatkan apa yang kuinginkan. Dan kini setelah diberhentikan, aku bisa tinggal di rumah dan tidak menderita dalam daging. Namun hatiku berada dalam kegelapan. Aku merasa seolah Tuhan telah menyingkirkanku dan akan meninggalkanku. Dan aku merasa sangat gelisah. Pada saat ini, aku mulai merasa takut dan ingin kembali kepada Tuhan. Kemudian, aku mencari firman Tuhan yang relevan untuk aku makan dan minum guna mengatasi masalahku. Dan aku menemukan 2 bagian dari firman Tuhan yang sangat menyentuh hatiku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Jika engkau benar-benar memiliki rasa tanggung jawab, maka itu memperlihatkan bahwa engkau memiliki hati nurani dan bernalar.
Sebesar atau sekecil apapun tugas itu, siapapun yang memberimu tugas itu, entah rumah Tuhan yang mempercayakan pekerjaan itu, atau pemimpin atau pekerja gereja yang menugaskannya kepadamu, sikapmu haruslah, karena tugas ini telah diberikan kepadaku, maka ini adalah peninggian dan kasih karunia Tuhan. Aku harus melaksanakannya dengan baik berdasarkan prinsip kebenaran. Meskipun kualitasku rata-rata, aku bersedia mengambil tanggung jawab ini dan mengerahkan segenap kemampuanku untuk melaksanakannya dengan baik. Jika hasilnya buruk, aku harus bertanggung jawab, dan jika hasilnya baik, itu juga bukan sebuah pujian. Inilah yang seharusnya kulakukan. Mengapa kukatakan bahwa cara seseorang memperlakukan tugasnya adalah masalah prinsip? Jika engkau benar-benar memiliki rasa tanggung jawab dan merupakan orang yang bertanggung jawab, engkau akan mampu memikul pekerjaan gereja dan melaksanakan tugas yang seharusnya kau laksanakan dengan baik. Jika engkau menganggap tugasmu sepele, maka pandanganmu tentang kepercayaan kepada Tuhan tidak benar dan ada yang salah dengan sikapmu terhadap Tuhan dan tugasmu. Pandanganmu dalam melaksanakan tugasmu adalah melakukannya dengan asal-asalan dan sekadar formalitas, entah itu sesuatu yang ingin kau lakukan entah tidak, sesuatu yang kau kuasai atau tidak, engkau selalu melakukannya dengan sikap asal-asalan, jadi engkau tidak pantas menjadi pemimpin atau pekerja, dan engkau tidak layak melakukan pekerjaan gereja. Terlebih lagi, terus terang saja, orang-orang seperti engkau tidak berguna, ditakdirkan untuk tidak mencapai apa-apa, dan hanya orang-orang yang tidak berguna. Orang malas tidak bisa melakukan apapun. Untuk meringkasnya dalam 4 kata, mereka adalah orang yang tidak berguna. Mereka memiliki kecacatan kelas 2. Sehebat apapun kualitas yang dimiliki oleh para pemalas, itu tidak lebih dari sekadar hiasan. Meskipun mereka memiliki kualitas yang bagus, tetapi tidak ada gunanya. Mereka terlalu malas, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, tetapi mereka tidak melakukannya, dan bahkan sekalipun mereka tahu ada sesuatu yang menjadi masalah, mereka tidak mencari kebenaran untuk menyelesaikannya, dan meskipun mereka tahu kesulitan apa yang harus mereka tanggung agar pekerjaan menjadi efektif, mereka tidak mau menanggung kesulitan yang berharga ini, jadi mereka tidak memperoleh kebenaran apapun, dan mereka tidak dapat melakukan pekerjaan nyata apapun. Mereka tidak ingin menanggung kesukaran yang seharusnya orang alami. Mereka hanya tahu menikmati kenyamanan, menikmati saat bersenang-senang dan bersantai, serta kenikmatan hidup yang bebas dan tenang. Bukankah mereka tidak berguna? Orang yang tidak mampu menanggung kesukaran tidak layak untuk hidup. Mereka yang selalu menjalani hidup sebagai parasit adalah orang-orang yang tidak berhati nurani atau tidak bernalar. Mereka adalah binatang buas, dan orang-orang seperti itu bahkan tidak layak untuk berjerih payah. Karena mereka tidak mampu menanggung kesukaran, bahkan ketika mereka berjerih payah, mereka tidak mampu melakukannya dengan benar, dan jika mereka ingin memperoleh kebenaran, bahkan harapan untuk itu makin kecil. Seseorang yang tidak mampu menderita dan tidak mencintai kebenaran adalah orang yang tidak berguna. Mereka tidak memenuhi syarat bahkan untuk berjerih payah. Mereka adalah binatang buas, tanpa sedikit pun kemanusiaan. Orang-orang seperti itu harus disingkirkan. Hanya ini yang sesuai dengan maksud Tuhan.
Firman Tuhan menyebutkan dua jenis orang dan sikap mereka yang berbeda terhadap tugas mereka. Jenis yang pertama mengabaikan kualitasnya dan terlebih dahulu menyesuaikan pola pikirnya serta menempatkan tugasnya dalam hati. Kemudian berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama dan melaksanakan tugas mereka sesuai dengan tuntutan Tuhan. Orang seperti ini memiliki kemanusiaan dan nalar. Jenis lainnya hanya tahu memanjakan diri dengan kenyamanan fisik. Mereka tidak ingin mengalami kesulitan apapun. Dan ketika pekerjaan menjadi sibuk atau melelahkan, mereka ingin melarikan diri dan bermalas-malasan. Orang semacam itu, sekalipun memiliki kualitas, tetap tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Orang-orang seperti ini memiliki masalah karakter, tidak mampu melakukan apapun dan hanyalah sampah, sehingga pada akhirnya mereka akan disingkapkan dan disingkirkan oleh Tuhan. Ketika melihat perilakuku sendiri dalam terang ini, aku menyadari bahwa akulah salah satu orang malas dan sampah yang Tuhan ungkapkan. Sejak menjadi pemimpin, ketika tekanan pekerjaan meningkat dan membutuhkan usaha serta pengorbanan, aku menjadi kesal, mengeluh, dan khawatir tubuhku akan kelelahan. Aku melaksanakan tugasku dengan asal-asalan dan sebisa mungkin menundanya. Aku tidak memiliki rasa terbebani atau tanggung jawab terhadap pekerjaan penginjilan dan penyiraman yang menjadi tanggung jawab utamaku. Dan aku juga tidak menindaklanjuti atau menjalankan pekerjaan membina pekerjaan penginjilan dan penyiraman, yang akhirnya menghambat kemajuan pekerjaan penginjilan. Ketika melaporkan pekerjaan, aku tidak ingin repot-repot mencari prinsip-prinsip penerapan untuk dipersekutukan dan menyelesaikan masalah yang kutemukan. Aku juga tidak bertanggung jawab dan menuruti keinginan dagingku saat bekerja sama dalam pekerjaan pembersihan gereja. Dan karena tidak hati-hati dalam memeriksa bahan untuk mengeluarkan orang, aku hampir mengeluarkan seseorang yang seharusnya tidak dikeluarkan. Berdasarkan perilakuku yang terus-menerus dalam tugasku, aku memang termasuk jenis orang yang memiliki masalah karakter seperti yang diungkapkan oleh Tuhan. Aku tidak mempertimbangkan maksud Tuhan, tidak menjunjung tinggi kepentingan gereja, dan aku adalah seorang pemimpin palsu yang tidak melakukan kerja nyata. Tidak peduli seberapa sibuk tugasku atau seberapa penting pekerjaan itu, aku hanya ingin memuaskan dagingku. Jika pekerjaan agak lebih meningkat dari biasanya, aku mengeluh dan menggerutu, sering menggunakan kesehatanku yang buruk sebagai alasan untuk menghindari tugasku. Pada akhirnya, aku sama sekali tidak memenuhi tanggung jawabku dan menunda pekerjaan. Bahkan upayaku dalam bekerja pun di bawah standar. Meskipun kesehatanku tidak baik, aku tidak memiliki penyakit serius. Dan jika kucurahkan segenap hatiku dalam tugasku, aku masih bisa mengatasinya. Dahulu, ketika aku memiliki pola pikir yang benar dalam tugasku, aku bisa mengandalkan Tuhan untuk bekerja sama dalam situasi yang sulit. Dan aku mampu menyelesaikan beberapa masalah dalam pekerjaanku, serta menilai masalah dengan akurat. Namun kemudian, aku hidup dalam keadaan menuruti keinginan dagingku. Dan ketika menemui tugas yang membutuhkan usaha serta pengorbanan, aku ingin menghindarinya. Aku tidak melaksanakan tugas yang seharusnya kulakukan. Dan rohku berangsur-angsur menjadi makin mati rasa. Aku bukan hanya tidak mampu mengenali masalah, tetapi juga menghambat pekerjaan.
Tuhan menggunakan saudara-saudariku untuk melaporkanku. Dan pada akhirnya, aku diberhentikan. Hal inilah yang menyingkapkan kebenaran Tuhan. Aku benar-benar telah kehilangan integritas dan martabatku. Orang-orang tidak menyukaiku. Tuhan tidak menerimaku. Dan aku bahkan tidak bisa melaksanakan tugas yang mampu kulakukan. Aku benar-benar sampah dan orang yang tidak dapat dipercaya. Kemudian aku terus mencari, bertanya pada diriku sendiri, mengapa aku selalu memanjakan diri dalam kenyamanan dan gagal melaksanakan tugas-tugasku dengan benar? Apa akibatnya jika aku terlalu menuruti keinginan dagingku? Suatu hari, aku membaca 2 bagian dari firman Tuhan yang membantuku menemukan akar dari masalah ini. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Sebelum manusia mengalami pekerjaan Tuhan dan memahami kebenaran, natur iblislah yang mengendalikan dan menguasai mereka dari dalam." Secara spesifik, apa yang terkandung dalam natur tersebut? Misalnya, mengapa engkau egois? Mengapa engkau melindungi statusmu sendiri? Mengapa engkau begitu dipengaruhi oleh perasaanmu? Mengapa engkau menyukai hal-hal yang tidak benar dan hal-hal yang jahat itu? Apa dasar bagimu menyukai hal-hal semacam itu? Dari manakah hal-hal ini berasal? Mengapa engkau menyukai dan menerimanya? Sekarang, engkau semua sudah mulai paham. Alasan utamanya adalah karena racun iblis ada di dalam diri manusia. Jadi, apa itu racun iblis? Bagaimana itu bisa diungkapkan? Misalnya, jika engkau bertanya, bagaimana seharusnya orang hidup? Untuk apa seharusnya orang hidup? Semua orang akan menjawab, jika orang tidak memikirkan dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghukumnya. Hanya satu frasa ini mengungkapkan sumber penyebab masalahnya. Falsafah dan logika iblis telah menjadi hidup orang. Apapun yang orang kejar, mereka sebenarnya melakukannya untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka semua hidup bagi diri mereka sendiri. Jika orang tidak memikirkan dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghukumnya. Ini adalah falsafah hidup manusia, dan ini juga mewakili natur manusia. Perkataan ini telah menjadi natur manusia yang rusak, dan perkataan ini adalah gambaran sebenarnya dari natur iblis manusia yang rusak. Natur iblis ini telah sepenuhnya menjadi dasar bagi keberadaan manusia yang rusak. Selama ribuan tahun, umat manusia yang rusak telah hidup berdasarkan racun iblis ini hingga hari ini. Semakin engkau memuaskan daging, semakin kedaginganmu mengambil kebebasannya. Jika engkau memuaskan daging pada saat ini, lain kali itu akan menuntut lebih banyak. Saat ini terus berlanjut, manusia mulai semakin mencintai daging. Daging selalu memiliki keinginan yang berlebihan. Itu selalu menuntutmu untuk memuaskannya dan menuntutmu untuk menyenangkannya di dalam dirimu. Entah itu dengan makanan yang kau makan, pakaian yang kau kenakan, dalam hal kehilangan kesabaranmu, atau menuruti kelemahan dan kemalasanmu sendiri. Makin engkau memuaskan daging, makin besar keinginannya, dan makin menikmati daging, sampai pada satu titik di mana keinginan daging itu membuat orang memiliki gagasan yang lebih mendalam
dan memberontak terhadap Tuhan dan meninggikan dirinya sendiri dan mulai meragukan pekerjaan Tuhan. Semakin engkau memuaskan daging, semakin besar kelemahan daging. Engkau akan selalu merasa bahwa tak seorang pun memperhatikan kelemahanmu. Engkau akan selalu meyakini bahwa Tuhan sudah keterlaluan, dan engkau akan berkata, "Mengapa Tuhan begitu keras? Mengapa Dia tidak mau memberi orang kelonggaran?" Ketika orang memuaskan daging dan terlalu menyayanginya, mereka menghancurkan dirinya sendiri. Diceritakan pernah ada seorang petani yang melihat seekor ular yang membeku kaku di jalan. Si petani tersebut mengambil ular itu dan menggendongnya di dadanya, dan setelah tubuhnya tidak lagi membeku, ular itu menggigit si petani sampai mati. Kedagingan manusia ibarat ular, hakikatnya adalah untuk mencelakakan hidupnya. Dan ketika daging telah sepenuhnya melakukan segala sesuatu sesuai keinginannya, engkau akan kehilangan hidupmu. Daging berasal dari iblis. Selalu ada keinginan berlebihan di dalamnya. Daging selalu memikirkan dirinya sendiri dan selalu menginginkan kemudahan dan ingin menikmati kenyamanan tanpa kecemasan atau perasaan terdesak, berkubang dalam kemalasan. Jika engkau memuaskannya sampai titik tertentu, pada akhirnya ia akan melahapmu. Itu berarti, jika engkau memuaskannya kali ini, lain kali ia akan memintamu untuk memuaskannya lagi. Daging selalu memiliki keinginan yang berlebihan dan tuntutan baru, serta memanfaatkan caramu memuaskan daging untuk membuatmu makin menyayanginya dan hidup di tengah kenyamanannya. Dan jika engkau tidak pernah bisa mengalahkannya, pada akhirnya engkau akan menghancurkan dirimu sendiri. Setelah membaca firman Tuhan, aku mengerti bahwa alasanku hidup dalam keadaan yang begitu rusak, menuruti keinginan dagingku, adalah karena racun-racun iblis seperti, jika orang tidak memikirkan dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghukumnya. Dan isi harimu dengan kesenangan, karena hidup ini singkat, telah berakar dalam diriku. Aku menganggap menikmati kenyamanan daging sebagai tujuan hidupku. Dan kupikir bahwa hidup berarti memperlakukan diriku sendiri dengan baik, serta memungkinkan dagingku hidup dengan nyaman. Ketika tugasku melibatkan tekanan dan menuntut lebih banyak pemikiran, aku menjadi enggan. Aku juga menentang penderitaan dan beban pada dagingku, menganggapnya sebagai suatu kerugian. Misalnya, merangkum dan menyelesaikan masalah membutuhkan waktu dan usaha. Jadi, aku akan menyingkirkan tugas-tugas itu dan memilih pekerjaan yang lebih mudah, serta sama sekali tidak memikirkan apakah keterlambatan dalam menangani masalah ini akan berdampak pada pekerjaan. Hal yang sama terjadi saat kerjasama dalam pekerjaan pembersihan. Karena aku menuruti dagingku, aku tidak berhati-hati dalam memeriksa bahan untuk mengeluarkan orang, dan hampir mengeluarkan seseorang yang seharusnya tidak dikeluarkan. Dari mana aku bisa dibilang benar-benar melaksanakan tugasku? Aku justru sedang melakukan kejahatan. Namun, aku tidak merenungkan permasalahanku. Dan saat pekerjaan menjadi lebih sibuk, aku malah mengeluh. Aku bahkan berharap untuk diberhentikan, agar tidak perlu lagi khawatir atau bekerja terlalu banyak. Aku selalu memanjakan diri sendiri.
mempertimbangkan kepentingan dagingku setiap saat. Aku melihat betapa dalamnya aku telah dirusak oleh racun iblis, menjadi makin bejat. Aku telah menjadi egois, licik dan tidak memiliki kemanusiaan. Aku punya kesempatan menjadi pemimpin yang melibatkan berinteraksi dengan lebih banyak orang, peristiwa dan hal-hal lainnya. Mencari serta masuk ke dalam lebih banyak prinsip-prinsip kebenaran. Dan juga belajar bagaimana membedakan orang. Selain itu, kerusakan dan kekuranganku juga akan tersingkap, yang akan mendorongku untuk merenungkan diri, menerapkan kebenaran, dan mengubah watak rusakku. Namun aku tidak mengejar kebenaran. Aku hidup mengikuti watak iblis yang egois dan tercela. Memanjakan diri dalam kenyamanan, tidak bertanggung jawab dalam tugasku, dan berulang kali menuruti dagingku hingga menunda pekerjaan. Ketika Tuhan menggunakan saudara-saudariku untuk menegurku dan bersekutu denganku, aku justru bersikeras dan menolak menerimanya. Akibatnya, aku gagal melaksanakan tugasku dengan baik dan malah menunda pekerjaan. Caraku memperlakukan tugasku menyebabkan pelanggaran dan perbuatan jahat. Pada saat ini, aku menyadari bahwa melaksanakan tugas sambil menuruti dagingku dan memanjakan diri dalam kenyamanan benar-benar merugikan diriku sendiri dan orang lain. Jika aku tidak mengatasi watak rusak ini dan terus melaksanakan tugasku dengan cara kacau dan tidak bertanggung jawab seperti sebelumnya, selalu ingin hidup dalam kenyamanan, ujung-ujungnya aku hanya akan melakukan lebih banyak kejahatan dan akhirnya ditolak serta disingkirkan oleh Tuhan. Setelah melihat bahaya dan konsekuensi dari memanjakan diri dengan kenyamanan dalam tugasku, aku berdoa kepada Tuhan, menyatakan keinginanku untuk tidak lagi memberontak seperti ini, tetapi bertobat kepadanya. Kemudian keadaanku agak membaik, dan aku terpilih kembali sebagai pemimpin gereja. Aku tahu ini kesempatan untuk bertobat yang Tuhan berikan kepadaku. Dan aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Aku bertekad untuk memiliki pemikiran yang benar dan melaksanakan tugasku dengan baik. Saat itu, aku terutama bertanggung jawab atas pekerjaan penginjilan. Dan karena baru tiba di tempat yang baru, aku tidak mengenal situasi di berbagai bidang. Sehingga untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik, aku harus lebih membayar harga. Setelah bekerja sama selama beberapa waktu, aku mulai merasa agak tertekan. Terutama karena ada begitu banyak tugas yang harus ditindaklanjuti setiap hari. Ketika merasakan penderitaan pada dagingku, kupikir akan lebih baik jika aku hanya melaksanakan satu tugas saja, sehingga aku tidak perlu terlalu banyak pikiran dan usaha. Saat pemikiran seperti ini muncul, aku menyadari bahwa keadaanku tidak benar. Jadi aku dengan sadar berdoa kepada Tuhan. Kemudian, aku membaca firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Jika engkau ingin memperoleh keselamatan dari Tuhan dalam kepercayaanmu kepada Tuhan, engkau harus melaksanakan tugasmu dengan baik. Pertama, dalam melaksanakan tugasmu, engkau perlu memiliki rasa tanggung jawab dan berusaha sebaik mungkin. Ketika Tuhan memandangmu sebagai orang baik, engkau sudah setengah jalan. Jika saat melaksanakan tugasmu, engkau mampu mengejar kebenaran, dan sebanyak apapun watak rusak yang kau perlihatkan, atau sebanyak apapun kesulitan yang kau hadapi, engkau mampu mencari kebenaran untuk menyelesaikannya,
Dan jika engkau memiliki sikap yang menerima dan tunduk saat engkau dipangkas, maka akan ada harapan besar bagimu untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan. Dipandang Tuhan sebagai orang yang mengejar kebenaran adalah tuntutan yang terlalu tinggi. Tuntutan yang masih belum mampu kau penuhi. Engkau tidak memiliki tekad dan tingkat pertumbuhan itu, dan imanmu terlalu kecil. Jadi, mulailah dengan membuat saudara-saudari di sekitarmu melihatmu sebagai orang yang baik dan tepat, sebagai orang yang relatif bertaraf tinggi dalam mencintai hal-hal positif, keadilan dan kebenaran, dan yang relatif berintegritas. Ketika melakukan kesalahan, engkau memperbaikinya. Ketika mengenali keadaanmu yang memberontak, engkau segera berbalik. Ketika menyadari watak rusakmu, engkau segera mencari kebenaran dan bersekutu dengan orang-orang yang memahami kebenaran. Ketika memperoleh pemahaman, engkau bertobat. Dengan mengejar melalui cara ini, engkau akan membuat kemajuan. Pertama, buatlah saudara-saudarimu melihatmu sebagai orang yang baik dan tepat, sebagai orang yang memiliki jalan masuk kehidupan. Kemudian, selangkah demi selangkah, jadilah orang yang mencintai kebenaran dan mengejar kebenaran. Menerapkan dengan cara ini mempermudah untuk memperoleh jalan masuk dan lebih nyata bagimu untuk menuntut hal-hal seperti itu dari dirimu sendiri. Pertama, engkau harus membuat saudara-saudarimu berkata bahwa engkau adalah orang yang baik. Apa kriteria untuk menilai apakah engkau orang yang baik? Pertama, penting untuk melihat pelaksanaan tugasmu. Berapa banyak standar yang dituntut yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan tugasmu? Engkau harus bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab, bersedia menderita kesukaran dan membayar harga, teliti saat menangani berbagai hal, dan tidak bersikap asal-asalan. Jika engkau mencari prinsip-prinsip kebenaran dalam setiap hal dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ini, itu jauh lebih baik. Siapapun yang berbicara, sekalipun saudara atau saudari yang paling tidak kau kagumi, yang sedang berbicara tentang prinsip yang benar dan sejalan dengan kebenaran, engkau harus mendengarkannya, berusaha menerimanya, dan berusaha memberontak terhadap pendapat dan gagasanmu sendiri. Bagaimana sikap ini menurutmu? Mudah untuk mengatakan bahwa engkau pasti akan melaksanakan tugasmu dengan baik. Itu mudah diucapkan, tetapi sulit untuk melaksanakan tugasmu dengan cara yang memenuhi standar. Itu menuntutmu untuk membayar harga dan melepaskan hal-hal tertentu. Harga apa yang perlu kau bayar? Pada tingkat yang paling dasar, engkau perlu meluangkan waktu dan tenaga, dan engkau harus sedikit lebih menderita dan sedikit lebih mengerahkan upaya dibandingkan orang lain. Jika engkau ingin melaksanakan tugasmu dengan baik, engkau harus memiliki rasa tanggung jawab. Engkau perlu terus-menerus merenungkan cara melaksanakan tugasmu dengan baik, dan dengan kebenaran apa engkau harus memperlengkapi dirimu, serta masalah apa yang harus kau atasi dalam pelaksanaan tugasmu. Kemudian, engkau harus berdoa kepada Tuhan dan mencari kebenaran, mengungkapkan keinginanmu kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, dan meminta Dia untuk mencerahkan dan membimbingmu. Sementara orang lain beristirahat di malam hari, engkau harus meluangkan waktu ekstra,
untuk merenungkan masalah apa yang ada dalam pelaksanaan tugasmu hari itu, merenungkan kerusakan apa yang kau perlihatkan, dan mencari kebenaran untuk menemukan solusinya. Dengan cara ini, harimu akan membuahkan hasil dan tidak sia-sia. Tidak bisa makan atau tidur nyenyak jika engkau tidak menemukan cara untuk menyelesaikan masalah-masalah ini dan hanya merasa lega ketika masalah-masalah itu telah diselesaikan. Inilah penderitaan yang harus kau tanggung dalam pelaksanaan tugasmu, dan inilah harga yang harus kau bayar untuk memperoleh kebenaran. Engkau perlu menanggung lebih banyak kesukaran, membayar lebih banyak harga, dan mencurahkan lebih banyak waktu dan tenaga dalam berjuang demi kebenaran dibandingkan orang lain. Apakah ini harga nyata yang harus dibayar? Setelah membaca firman Tuhan, aku mengerti bahwa untuk menilai apakah seseorang itu baik, kriteria utamanya adalah apakah orang itu mengasihi dan mengejar kebenaran. Apakah mereka bisa mencari kebenaran untuk mengatasi watak rusak yang mereka sadari, dan bagaimana mereka memperlakukan tugas mereka. Apakah mereka bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan tuntutan Tuhan dan prinsip-prinsip kebenaran. Apakah mereka berhati-hati dan bertanggung jawab, serta bersedia menderita dan membayar harga. Dan apakah mereka bisa mencari kebenaran untuk mengatasi masalah ketika menghadapi kesulitan. Jika seseorang bisa memikirkan hal-hal yang benar ini dan memprioritaskan tugas mereka, memiliki hati yang mempertimbangkan maksud Tuhan, dan bisa memberontak terhadap dagingnya untuk menerapkan kebenaran, maka di mata Tuhan, orang seperti ini dianggap memiliki kemanusiaan yang baik dan juga dapat dipercaya. Ketika melihat diriku sendiri dalam terang ini, aku menyadari diriku masih jauh dari tuntutan Tuhan. Khususnya ketika mengingat bagaimana aku telah menunda pekerjaan karena menuruti dagingku, sehingga menghasilkan pelanggaran. Dan bagaimana sekarang aku kembali memiliki kesempatan untuk melaksanakan tugas yang begitu penting. Kusadari bahwa aku tidak boleh terus seperti dahulu, dan aku harus benar-benar bertobat. Kecakapan kerjaku memang agak kurang, jadi aku harus mencurahkan lebih banyak waktu, pemikiran, dan usaha, mengandalkan Tuhan untuk bekerja sama, dan mencari persekutuan ketika tidak memahami sesuatu. Dalam proses kerjasamaku, ada sebuah tugas yang tidak terlalu aku kuasai, yang mengharuskanku bekerja lebih keras pada prinsip-prinsip kebenaran, sehingga aku perlu mencurahkan lebih banyak waktu dan usaha dibandingkan saudari rekan kerjaku. Ketika aku melihat masalah dalam jalan masuk kehidupan dan pekerjaan saudara-saudariku, aku juga dengan sungguh-sungguh memikirkan dan sebisa mungkin mencari cara untuk membantu menyelesaikannya. Ketika aku menerapkan dengan cara ini, aku merasakan ketenangan dan kedamaian dalam hatiku. Dahulu, aku selalu berpikir bahwa hidup berarti memperlakukan diri sendiri dengan baik, dan yang terpenting adalah hidup nyaman dan mudah. Aku tidak mengerti bagaimana hidup dengan cara yang benar-benar bernilai. Kemudian, dengan membaca firman Tuhan, aku mulai memahami beberapa hal ini. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Apa nilai hidup seseorang? Apakah nilai hidup seseorang hanyalah kesenangan daging seperti makan, minum, dan menikmati hiburan? Tidak, bukan itu. Lalu apa nilai hidup seseorang? Bagikan pemikiranmu." Untuk melaksanakan tugas makhluk ciptaan,
inilah yang setidaknya harus dicapai seseorang dalam hidupnya. Benar. Katakan kepadaku, jika pemikiran dan tindakan orang sehari-hari sepanjang hidupnya hanya untuk menghindarkan diri dari penyakit dan kematian, menjaga tubuhnya tetap sehat dan bebas dari penyakit, serta berjuang keras untuk memiliki umur panjang, bernilaikkah, bermaknakah hidup seperti ini? Tidak ada nilainya hidup dengan cara seperti ini. Jadi, nilai apa yang seharusnya orang miliki dalam hidupnya? Di satu sisi, ini adalah tentang melaksanakan tugas makhluk ciptaan dengan baik. Di sisi lain, ini adalah tentang melakukan dengan baik segala sesuatu yang mampu kau lakukan dan segala sesuatu yang mampu kau capai, setidaknya mencapai titik di mana hati nuranimu tidak menuduhmu, di mana engkau bisa berdamai dengan hati nuranimu sendiri dan dianggap dapat diterima di mata orang lain. Lebih jauh lagi, di sepanjang hidupmu, di keluarga manapun engkau dilahirkan, dan apapun latar belakang pendidikanmu atau kualitas dirimu, engkau harus merenungkan apa kebenaran terpenting untuk orang pahami dalam hidup ini. Misalnya, jalan seperti apa yang harus orang tempuh, serta bagaimana mereka harus hidup agar memiliki kehidupan yang bermakna. Engkau setidaknya harus menelusuri sedikit tentang nilai hidup sejati. Engkau tidak boleh menjalani hidup ini dengan sia-sia, dan engkau tidak boleh dilahirkan ke dunia ini dengan sia-sia. Di sisi lain, selama masa hidupmu, engkau harus memenuhi misimu. Inilah yang terpenting. Kita tidak akan berbicara tentang menyelesaikan misi, tugas, atau tanggung jawab yang sangat besar, tetapi setidaknya engkau harus menyelesaikan sesuatu. Misalnya, di gereja, ada orang-orang yang mengerahkan segenap upaya mereka ke dalam tugas pemberitaan Injil, mendedikasikan tenaga seumur hidup mereka, membayar harga yang mahal, dan mendapatkan banyak orang. Karena hal ini, mereka merasa bahwa hidup mereka tidak dijalani dengan sia-sia, dan bahwa hidup mereka memiliki nilai dan memberi mereka penghiburan. Ketika menghadapi penyakit dan kematian, atau ketika menyimpulkan seluruh hidup mereka mengenang kembali semua yang pernah mereka lakukan, jalan yang mereka tempuh, dan menemukan penghiburan di hati mereka. Mereka sama sekali tidak merasa tertuduh dan menyesal. Ada orang-orang yang mengerahkan segenap upaya saat melayani sebagai pemimpin gereja atau bertanggung jawab atas aspek pekerjaan tertentu. Mereka melakukan yang terbaik, memberikan seluruh kekuatan mereka, mencurahkan segenap hati dan usaha mereka, serta membayar harga untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Melalui penyiraman, kepemimpinan, bantuan, dan dukungan mereka, banyak orang yang berada di tengah kenegatifan dan kelemahan menjadi kuat dan tetap teguh, tidak mundur, melainkan kembali ke hadapan Tuhan, dan bahkan akhirnya bersaksi baginya. Selain itu, selama masa kepemimpinan mereka menyelesaikan banyak tugas penting, mengeluarkan banyak orang jahat, melindungi banyak umat pilihan Tuhan, dan memulihkan sejumlah kerugian besar. Semua ini dan lebih banyak lagi terjadi selama kepemimpinan mereka. Saat mengingat kembali jalan yang telah mereka tempuh, saat mengingat kembali pekerjaan yang telah mereka lakukan, dan harga yang telah mereka bayar selama bertahun-tahun,
Mereka sama sekali tidak merasakan penyesalan ataupun merasa tertuduh. Mereka tidak merasa menyesal melakukan hal-hal tersebut dan yakin bahwa mereka telah menjalani kehidupan yang bernilai, dan di dalam hatinya mereka merasa tenang dan terhibur. Betapa luar biasanya hal itu! Bukankah ini buah yang telah mereka peroleh? Ketenangan dan penghiburan, serta tidak adanya penyesalan ini adalah hasil dan panen yang mereka dapatkan karena mengejar hal-hal positif dan kebenaran. Dari firman Tuhan, aku memahami apa itu kehidupan yang bermakna. Sebagai makhluk ciptaan, hidup untuk melaksanakan tugasku dan menyelesaikan amanat Tuhan adalah yang memberi nilai dalam hidup. Tugas yang kita lakukan saat ini bertujuan untuk menyebarkan Injil Kerajaan Tuhan dan mampu memenuhi tanggung jawab kita serta memberikan kontribusi kecil adalah sesuatu yang diingat oleh Tuhan. Itulah hal yang paling berarti. Aku teringat pada orang-orang yang tidak percaya, yang menjalani hidup mereka hanya untuk makan enak dan berpakaian bagus. Bahkan, jika mereka bersenang-senang dalam daging dan tidak mengalami kesulitan apapun, dan memanjakan diri sampai menjadi montok dan gendut, mereka hidup di dunia ini tanpa tahu untuk apa sebenarnya hidup ini, atau bagaimana menjalani hidup yang berarti. Hidup seperti itu tidak bernilai dan sia-sia. Ketika mengingat kembali bagaimana aku melaksanakan tugasku sebelumnya, aku selalu mempertimbangkan dagingku. Dan saat dihadapkan dengan masalah serta kesulitan, aku ingin melarikan diri dan tidak melakukan apa yang kubisa. Meskipun dagingku tidak banyak menderita, aku meninggalkan penyesalan dan utang yang tidak dapat ditebus dalam hatiku. Aku sadar bahwa sebesar apapun kenikmatan atau kenyamanan, semua itu tidak bisa membawa kebahagiaan sejati. Dan hanya dengan memenuhi tanggung jawab serta tugaslah, seseorang bisa hidup dalam damai dan kepastian. Dengan pemikiran ini, aku menemukan motivasi untuk melaksanakan tugasku. Ketika dalam melaksanakan tugas, dagingku harus menderita. Aku pun lebih memikirkan bahwa inilah tugas dan tanggung jawabku, dan aku harus berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan tugasku dengan baik. Terkadang, ketika sibuk atau lelah, aku mengambil istirahat secukupnya, lalu berusaha sebaik mungkin sesuai dengan kondisi fisikku. Dan aku pun tidak merasa tugasku terlalu sulit atau menyakitkan. Dalam perjalanan tugasku, aku juga menyadari bahwa menjadi pemimpin memang mengharuskan orang untuk menanggung lebih banyak pikiran. Tetapi, dengan menangani berbagai masalah dalam pekerjaan, atau dengan membantu saudara-saudari mengatasi kesulitan dalam keadaan mereka, aku bisa memahami dan memperoleh lebih banyak kebenaran. Dalam hal-hal ini, Tuhan telah menunjukkan perkenanan besar kepadaku. Pemahaman dan perubahan yang kualami ini sepenuhnya adalah kasih karunia Tuhan. Syukur kepada Tuhan.